Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil Islam wal iman wa hiya adamul ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul hakam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asrofil anam. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nada ashabun nari ashabul jannah an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullahu qalu innallaha karamahuma 'alal kafirin. Bapak Ibu Majelis Taklim Nurul Huda yang saya hormati, marilah kita tidak lupa senantiasa panjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar bersama di masjid yang kita cintai, Masjid Nurul Huda, dalam rangka memperdalam petunjuk Allah berupa wahyu ilahi Al-Quran selaku petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Kita masih dalam tema tentang khusyuk. Di dalam kita sholat khusyuk, tidak lupa juga setelah sholat kita juga diharapkan supaya khusyuk, supaya ada kekhusyukan itu selalu melekat pada diri kita. Karena sholat yang berhasil, sholat yang punya dampak adalah kita selalu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, baik itu selama sholat maupun sesudah sholat, sehingga tidak ada rasa takut kepada siapapun dan selalu merasa hati ini tentram. Karena di dalam surat 13 ayat 28, ala bidzikrillah tatmainul qulub, hanya dengan ingat Allah maka hati itu, kalbu itu akan menjadi tentram. Dan juga kalau sholat kita berhasil kan kita juga merasa dilihat oleh Allah setiap saat, dalam setiap langkah kehidupan, sehingga kita tidak berani melakukan perbuatan-perbuatan yang wasak dan mungkar, sesuai hakikat dari sholat dalam surat 29 ayat 45. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu adalah menghentikan. Tanha itu artinya menghentikan, tapi biasanya diartikan mencegah. Kalau mencegah seakan-akan belum terjadi, tapi kalau menghentikan itu pernah terjadi tapi dihentikan, itu namanya tanha. Fahsya dan mungkar, menghentikan daripada perbuatan fahsya dan mungkar. Sehingga hakikat dari surat itu kita akan punya dampak pada diri kita, sehingga kita punya kesadaran yang tinggi. Karena kesadaran itu adalah sumbernya ada di hati sanubari atau kolbu. Tapi kalau di pikiran itu adalah tempat kecerdasan yang kalau tidak setir dengan kolbu atau hati akan menimbulkan keangkuhan, kecongkakan, riak dan lain-lain. Namun kalau sudah yang bicara itu adalah kesadaran hati, kesadaran kolbu, insya Allah akan rendah hati, akan tawadhu, akan lebah manah, dan semuanya itu akan berdampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita yang pelajari adalah wahyu-wahyu Allah yang dulu, di mana setiap kali Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad itu, Allah langsung memasukkan makna wahyu itu ke dalam kalbu beliau, bukan kepada pikiran tapi ke hati. Jadi Rasulullah itu menerima wahyu itu dengan kalbu atau dengan hati. Jadi wahyu tidak turun melalui otak, Pak. Tidak melalui otak Nabi, tapi melalui kalbu. Jadi langsung ke hati.
Jadi seperti ada sebuah tayangan video yang diputar di hadapan beliau, sehingga beliau langsung bisa memahami seluruh makna wahyu itu. Maka biasanya wahyu-wahyu yang berhubungan dengan samawat dan bumi, angkasa, alam semesta, baik itu galaksi maupun planet-planet, itu adalah biasanya turun setelah di Madinah, setelah Rasulullah Mi'raj ke langit yang sudah mengetahui planet-planet itu. Kalau di Mekah kan ayatnya cuma masalah tauhid dan sebagainya. Oleh karena itu kita juga perlu mengingat juga bahwa wahyu kepada Rasulullah itu adalah dengan qalbu. Lah kita yang istilah itba Rasul meniru ya, kalau kita belajar harus dengan hati nurani, dengan qalbu. Karena kalau dengan otak saja tidak pakai hati nurani ya akan menimbulkan sesuatu yang kurang bagus. Maka di sini untuk melanjutkan bahwa khusyuk itu ada hubungannya dengan di luar sholat juga, maka supaya khusyuk agama ini jangan dibuat permainan. Ya. Nanti seperti apa orang-orang yang membuat agama ini permainan, maka kita nanti dilarang. Sebelum itu kita buka dulu. Yang buka surah ke-7 ayat 50, surat Al-A'raf ayatnya 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nada ashabun nari ashabul jannah. Dan penghuni neraka menyeru kepada penghuni surga, an afidu alaina minal ma'i, limpahkanlah kepada kami sedikit air, au mimma razaqakumullah, atau makanan rezeki yang Allah telah memberikan kepadamu. Jadi ini orang yang di dalam nar itu minta kepada orang yang di dalam jannah, minta sedikit air atau makanan, gampang gitu ya. Qalu, orang yang di dalam surga tadi menjawab, innallaha harramahuma alal kafirin. Sungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya itu atas orang-orang yang kafir. Maksudnya keduanya itu adalah air dan makanan itu tadi, yang rezeki itu tadi. Ya. Ini nanti peristiwa di akhirat. Orang kafir itu siapa? Kita lihat ayat berikutnya, ayat 51. Masih Al-A'raf ayat 51. Alladzina takhadhu dinahum lahwa wa la'iba, yaitu orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan sendau gurau. Wa gharat humul hayatud dunya, dan kehidupan dunia telah menipu mereka. Fal yauma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hada. Maka pada hari ini ya, di akhirat nanti kami melupakan mereka sebagaimana mereka melupakan pertemuan mereka dengan hari ini dengan Allah. Wa makanu bi ayatina yajhadun, dan mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami atau membantah ayat-ayat kami. Coba kita cermati. Maka subtema bahasan malam ini adalah supaya khusyuk agama jangan dibuat permainan. Kalau agama dibuat permainan itu nanti seperti orang
kafir nanti di neraka yang menyeru kepada ahli surga supaya minta air tapi diharamkan air itu. Nah, orang kafir disebutkan di sini adalah yang ittakhadhu dinahum, mengambil agama mereka itu lahwan wa laiban. Jadi agama untuk lahwan. Lahwan itu istilahnya tidak ada apa-apanya, loho Pak, itu namanya. Walaiban dan permainan. Jadi nek cara Jawa guyon karo dolanan. Maksudnya lahwan itu kan barang sing ora ono manfaate gitu. Jadi selalu karena apa? Dia itu sudah tertipu kehidupan dunia. Jadi di dalam beragama itu orientasinya itu dunia. Kalau menguntungkan ya rame-rame ikut. Kalau tidak menguntungkan hanya materi saja yang dipikirkan itu. Wah, ngaji repot-repot, mikir udan-udan, gue istirahat apa gue nonton sinetron atine seneng. Nah, senenge wong ora iman karo iman beda. Maunya demikian. Jadi dibuat permainan lahwan. Kemudian laiban itu permainan. Yang namanya permainan itu tidak sungguh-sungguh Pak. Kalau permainan tinju itu ngantem ya karena ada wasitnya. Jadi itu nanti bisa, karena namanya permainan, jadi ya ada aturan yang harus ditaati. Nah, permainan di sini supaya kita menjadi pemain yang baik. Seperti apa? Nanti akan kita lihat ayat-ayat berikutnya supaya kita menjadi pemain yang baik. Jangan sampai kita membuat agama itu permainan. Ya. Bapak Ibu sekalian, ternyata kalau orang kafir adalah berhubungan dengan membantah ayat-ayat. Tutupnya ayat ini kan makanu bi ayatina yajhadun. Jadi membantah ayat-ayat. Ini ayatnya ini jamak bentuknya. Ayat-ayat Allah itu dibantah, bahkan tidak dipercaya, bahkan malah disepelekan. Maka di dunia itu sudah menyepelekan ayat-ayat Allah, nanti di akhirat pun menyepelekan dia. Ya, jadi pada hari ini melupakan waktu di dunia, melupakan di akhirat juga akan dilupakan. Berbentuk resonansi. Karena di akhirat itu adalah hari pembalasan. Bukan hari penebusan dosa, tapi hari pembalasan. Maka akan dibalas sesuai apa yang dikerjakan oleh orang-orang kafir tersebut. Sehingga minum air pun diharamkan, apalagi makanan. Bahkan kalau melihat ayat yang lain, itu setelah diberi minum akan hancur usus-ususnya, kemudian pulih lagi, minum lagi dan sebagainya. Karena panasnya yang sangat luar biasa. Jadi karena dia mengingkari ayat-ayat ataupun membantah ayat-ayat Allah. Kenapa dia bisa tertipu dunia? Ya, kalau kita lihat, karena dunia itu sebenarnya hanya fana, Pak. Kalau akhirat itu langgeng, ya, dunia itu sendoguro, main-main, tapi akhirat itu adalah sebenarnya yang kehidupan yang sebenarnya itu akhirat. Ya, buka surat Al-Ankabut, surat ke-29, ayatnya 64. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwum wa la'ib wa inna lataral akhirata lahiyal hayawanu laukanu ya'lamun. Dan tiadalah kehidupan dunia ini
melainkan sendaguro dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui. Tutup ayatnya laukanu ya'lamun, kalau mereka mengetahui. Dadi nek dheweke mau gelem ngerti janjane urip sak temene itu ana akhirat. Nek donya iki lahwun wa laib, sendaguro dan permainan, gojekan Pak. Jadi yang namanya gojekan itu kan tidak sungguhnya, dan permainan itu juga seperti itulah. Maka dengan ini kita tahu jangan sampai kita itu orientasi dalam beragama itu adalah karena dunia, namun kita adalah karena Allah, karena kita ikhlas menjadi orang yang bertakwa. Kita ingin agama ini kita rengkuh dengan sungguh-sungguh, sehingga kita tidak menjadikan agama ini permainan. Bapak Ibu yang saya hormati, ada 4 kategori yang membuat agama jadi mainan ya. Jadi kita nanti akan lihat ayat-ayat orang yang membuat agama sebagai permainan. Itu tidak mungkin dia akan sholatnya menjadi khusyuk, tidak mungkin di luar sholatnya khusyuk. Maka nanti ada hubungannya, ternyata pengetahuan tentang di luar sholat pun bisa berdampak kita sholat itu menjadi khusyuk. Ya, kita kalau kita lihat dalam Al-Quran ada 4 kategori yang membuat agama jadi mainan. Antara lain, 1, orang itu imannya labil. Jadi kadang imannya tebal, ke pengajian, ke masjid, nanti suatu saat ada apa gitu, melempem, nggak mau, ya. Kan ada contoh-contoh itu. Ada waktu tidak punya, waktu miskin, itu rajin beribadah. Tapi setelah kaya, malas beribadah. Ada yang sebaliknya, waktu punya beribadah, namun setelah tidak punya malah menjadi kafir. Nah ini dua-duanya salah semua. Itu namanya tidak istiqomah. Maka kalau istilah takwa itu taknya tawadhu, ya. Kemudian qafnya qanaah, wawunya wirai, yaknya yakin, tawadhu semeleh, kemudian qanaah menerima usaha maksimal, menerima apa adanya. Kemudian wirai itu hati-hati dalam hidup, tidak main-main. Kemudian yakin, ngainul yakin, hakul yakin akan kembali kepada Allah, dan kita hidup ini diawasi oleh Allah. Nah, seperti apa orang yang imannya labil? Kita lihat surat An-Nisa ayat 131. Kita ulang, An-Nisa 137 ya. Surat keempat ayat 137. Innalladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa asdadu kufron lam yakunillahu liyakfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Surat keempat ayat 137. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman pula, kemudian kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya, ya. Summa asdadu kufron,
kemudian bertambah kekafirannya, lam yakunillahu liyagfira lahum, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Wala liyah diyahum sabila, dan mereka tidak akan mendapat jalan yang lurus. Jadi ini menggambarkan ada orang yang beriman terus kafir, terus beriman akhirnya kafir. Nah, kafir ini tambah kafir, gitu loh. Orang yang sudah demikian itu akan jauh dari jalan yang lurus dan Allah tidak akan mengampuni. Bapak Ibu sekalian, kenapa demikian? Memang hidup ini kalau tidak hati-hati banyak sekali sesuatu hal yang menggoda. Dunia memang serba glamor, kalau tidak hati-hati memang kita bisa tertipu, karena dunia itu seperti fata morgana yang di atas air, namun setelah didekati ternyata uap aspal yang panas. Maka kalau ada orang yang karena dunia kemudian beriman kafir kan begitu. Seperti kan ngece Allah, istilahnya cara Jawa ini ngece. Apa kalau bahasa Indonesia ngece, bahasa Indonesia apa? Mempermainkan ya. Nah, jadi tobat maksiat meneh, tobat lagi maksiat lagi lah. Kan malaikat weruh ini. Wah iki wong iki ngece Gusti Allah iki. Wah lagi begitu maksiat, malaikate moro cabut. Des ya udah. Jadi iman kafir akhirnya gitu. Jadi kan nek ana wong sing kafir iman kafir kan malaikat juga nyawang kan ya sebel mungkin gitu. Jadi pas kafir itulah saatnya dicabut, itu namanya nanti ya seperti ayat ini. Jadi kaleng mau iman kafir malah tambah kafir ya. Nek iman kafir iman terus tambah imane bagus. Nah, ciri orang yang beriman itu idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, apabila disebut asmaullah akan bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imanan, apabila dianalisakan ayat-ayat akan bertambah imannya. Itu salah satu ciri orang yang beriman. Karena memang hati kan vibrasi Pak, bergetar hati ini. Jadi kalau kita mendengar ayat kemudian diri kita sejuk ya, kita terenyuh, kita yakin, kita mantap, kita percaya, itu hati akan getarannya itu coro benangit itu kecil-kecil gitu. Tapi frekuensinya tinggi. Ya. Menjadikan sabar, lembut dan sedih. Dan itu frekuensinya tinggi, kemudian kelembutannya tinggi, punya resonansi juga kepada badan ini menjadi sehat. Tapi kalau orang yang hatinya keras, apalagi keras seperti batu, apalagi yang sudah tertutup, ya itu ibaratnya ya tidak mungkin bisa bergetar gitu, tidak bisa. Getarnya paling gini, keras ini. Jadi sebenarnya tentang kolbu ini juga dengan ilmu pengetahuan pun ada korelasinya. Maka jangan sampai kita seperti ayat 137 dari surah An-Nisa ini, di mana ada orang yang tadinya beriman, kemudian kafir, kemudian iman lagi, tapi kafir lagi malah tambah kekafirannya, sehingga Allah tidak akan mengampuni. Jadi dia bermain-main dalam beragama, itu bermain-main. Kalau sudah akidah kita mantap Islam ya kita mantap
kita istiqomah, harusnya begitu. Seperti orang jatuh cinta, kalau sudah mencintai ya cintailah sepenuh hati, atau tidak sama sekali, kan begitu. Jangan main-main, nanti kalau main-main ya akan dipermainkan oleh situasi gitu. Kalau orang anak muda itu mau cari jodoh kan begitu. Cintai sepenuh hati atau tidak sama sekali. Kemudian yang kedua, kalau yang pertama tadi imannya labil, itu juga sebagai orang yang main-main dalam beragama. Yang kedua adalah ibadahnya labil. Bapak Ibu bisa buka surah Al-Hajj, surah ke-22, ayatnya 11. Surat Al-Hajj, haji ya, surat ayatnya 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may ya'budullaha ala kharf. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi. Dalam not tidak dengan penuh keyakinan. Fa'in asobahu khairu atma an-nabihi, maka jika ia memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu. Wa in asabathu fitnatun anqalaba ngala wajhi, dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana atau musibah, berbaliklah ia ke belakang, maksudnya kembali kafir lagi, tidak beriman lagi. Khosirat dunya wal akhirah, dia rugilah ia di dunia dan rugilah juga di akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Jadi ayat ini menjadi peringatan untuk kita, ya, termasuk tadi surat An-Nisa ayat 137 itu, jangan sampai kita seperti itu. Nah ini juga kita jangan sampai seperti ini. Kenapa Allah itu memberikan pengertian seperti ini? Ini memang biasanya kalau ada ayatnya itu ada pelakunya. Lah kita yang tahu jangan sampai seperti itu. Ya. Jadi wa minna nasi, dari sebagian manusia memang ada yang mayya'budullaha, man orang ya'budullah, mereka menyembah Allah ala kharfin, berada di tepi tidak sungguh-sungguh. Jadi nek kegiatan agama itu nyenengke ikut, tapi kalau nyusahke tidak ikut gitu. Wah ini kurban ini banyak sapi disembelih, wah datang saja yuk gitu. Tapi di lain waktu, wah ini masjidnya rusak, yuk bangun urunan 1 juta ora ketok kupinge. Wah demikian. Jadi namanya mencari atau orientasinya dunia lagi, orangnya demikian. Nah, orang yang demikian ini adalah rugi di dunia dan akhirat, Pak. Ya, kenapa rugi dunia? Oh iya, karena dia jauh dari kawan-kawan yang soleh. Ya. Kan kita ini disuruh berkawan dengan orang yang ruko, orang yang patuh, orang yang sujud, orang yang soleh. Namun karena dia perbuatan begitu kan otomatis karena di tepi, Pak, tidak istiqomah dalam beragama ini. Kalau pas ada keberuntungan saja datang rame-rame, nanti kalau tidak ya balik atau keluar. Lah ini namanya ibadahnya labil, tidak istiqomah. Ini termasuk juga yang mempermainkan agama. Sehingga Allah di sini mengatakan dzalika huwal khusranul mubin. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata.
genah-genah rugi cara Jawane ngoten. Maka kita jangan sampai seperti ini. Kita korelasikan dengan surat Yunus ayat 13. Surat Yunus surat 10 ayat 13. Yang buka, walaqad ahlaknal quruna min qablikum. Dan sungguhnya kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu. Lamma dzalamu, ketika mereka berbuat zalim. Wa ja'athum rusuluhum bil bayinat, padahal rasul-rasul telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan. Wa makanu liyu'minu, tapi mereka sekali-kali tidak mau beriman. Kadzalika najzil qaumal mujrimin. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat mujrim atau dosa. Mujrimin itu orang yang berdosa. Bapak Ibu sekalian, kisah ini kenapa dikisahkan Allah kepada kita, supaya kita itu mengambil pelajaran bahwa dulu Allah telah membinasakan umat-umat karena kezalimannya. Sudah ada Rasul datang membawa keterangan, membawa ayat-ayat, tapi mereka tidak beriman. Nah, akhirnya ya akan dibalas dengan siksa di dunia aja, dihancurkan itu. Seperti umatnya Nabi Hud itu, ya, kena angin puting beliung 7 malam 8 hari. Ya, bayangkan itu mau berdelik neng ngendi, wong angin kencang saja sudah seperti itu, apalagi angin yang seperti itu. Jadi banyak-banyak umat-umat yang dulu dimasakan karena dolim, Pak. Jadi dolama itu dari kata dulumat, itu gelap, jadi menggelapkan diri, kolbunya itu digelapkan. Terus bisa di Indonesia menjadi aniaya, ya. Tapi lugotnya, istilahnya bahasa akar katanya dari dulumat itu menggelap-gelap. Jadi atine dhewe digelapke, akhirnya kan menjadi menganiaya sebenarnya gitu. Jadi dulumatin. Dolamu, orang yang dolim adalah orang yang menggelapkan diri sendiri. Wis dikai keterangan Rasul dengan bayinat. Bayinat itu keterangan, ayat diterangke, mujizat diterangke, namun malah tidak beriman. Sehingga dia menjadi orang-orang yang berdosa, itu dihancurkan, ahlakna, dibinasakan, Pak. Ya. Kata-kata halaka itu kan apa? Binasa. Jadi memang biasanya Allah itu menggunakan bahasa yang sangat indah, kadang apa? Istilahnya pakai kata-kata amruna, perintah kami. Nah, perintah itu wujudnya peringatan, mungkin ada halilintar atau apa ya. Biasanya kalau umat itu sudah menyalahi program, itu mesti Allah campur tangan dengan menurunkan istilah perintah kami, amruna, atau perintah kami yang berupa siksaan. Seperti umat Nabi Soleh, itu namanya unta perempuan disembelih, Pak, malah. Nah, nanti kan lama-lama punah kalau unta disembelih. Nah, programnya Allah hilang. Maka sebelum unta punah semua, ya umatnya sudah diberi siksaan dulu. Kemudian kaum Lot, ya, itu juga laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Dan caranya begitu nanti manusia musnah, tidak ada yang berketurunan. Akhirnya juga diadab. Maka semua yang menyalahi program Allah, pasti Allah campur tangan, di mana orang itu karena kedolimannya, bukan Allah itu kejam, bukan, tapi karena itu adalah program, suatu program. Kalau manusia berbuat dolim, ini loh akibatnya. Kalau soleh, ini akibatnya, kan begitu. Programnya demikian. Jadi itu termasuk orang yang
membuat agama ini permainan. Kemudian yang ketiga, orang yang membuat agama permainan adalah orang yang tahu kebenaran tapi tidak mau mengerjakan. Jadi ngertiin, wah kuwi apik, tapi aku nggak mau nah gitu. Mari kita buka surah kedua Al-Baqarah ayatnya 93. Wa id akhadna misaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu dan kami angkat bukit Tursina di atasmu. Khudhu ma atainakum biquwatin wasma'u. Kami berfirman, peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepadamu dan dengarkanlah. Qalu sami'na wa asoina. Mereka menjawab, kami mendengar tetapi kami tidak mentaati atau kami memaksiati. Asoina ini dari berpaling atau tidak taat. Orangnya disebut maksiat, perbuatannya itu. Wa usribu fi qulubihimul ijla. Dan telah diresapkan ke dalam hati mereka itu kecintaan kepada ijl atau anak sapi, ya, bi kufrihim, karena kekafirannya. Kul, katakanlah, bi sama ya'murukum bihi, amat jahat perbuatan yang telah diperintahkan imanmu kepadamu, ya. Bi sama ya'murukum bihi imanukum, amat jahat perbuatan yang telah diperintahkan imanmu kepadamu. In kuntum mukminin, jika betul kamu beriman. Jadi ini cerita umat Nabi Musa, ya. Waktu itu kan Nabi Musa mendapat perintah ke Bukit Tur untuk menerima wahyu, yang jumlahnya harinya itu 30 hari namun dibulatkan menjadi 40 malam. Itu saya di surat sini juga ayat 51. Kemudian umatnya dipasrahkan kepada Harun. Namun kepergian Musa itu malah umat itu malah bikin patung dari perunggu atau emas itu, kemudian disembah. Kan lucu sekali kan ini. Jadi kolbunya disebutkan fi qulubihim ijla bi kufrihim, ya. Kalau suruh taat jawabannya samina wa asoina, padahal harusnya samina wa atokna. Tapi dia jawabnya samina wa asoina. Wa usribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim, karena telah diresapkan ke dalam kolbu mereka kecintaan menyembah ijl atau anak sapi karena kekufurannya. Sebetulnya orang ini tahu yang diajarkan Musa, Harun, ya, sudah dipesan konjogo umat ini. Sebenarnya kan Nabi ada di tengah-tengah mereka, Pak. Bayangkan. Nabi ada di tengah-tengah mereka, Rasul ada di tengah-tengah mereka. Mereka masih membantah sami'na wa asoina. Bayangkan. Maka kita ini beruntung sekali, tidak ketemu Rasul, tidak ketemu Nabi Muhammad, tapi kita percaya dengan ayat-ayatnya yang wahyu itu dulu turun dari Allah lewat beliau, dan beliau sendiri yang mengucapkan lewat lisannya kepada umatnya. Kemudian kita percaya. Sedangkan umat yang dulu saja itu di tengah-tengah Nabi aja masih mengatakan samina wa asoina. Nah, sebetulnya orang ini mengerti barang itu benar, tapi malah tidak mau mengerjakan, malah golek neko-neko gawe ngijel atau anak sapi itu tadi.
Ini juga kasihan Harun. Maka kalau ceritanya berikutnya nanti kan sampai Musa itu marah-marah sama Harun. Ya, tapi ya gimana lagi, wong jenenge wong Bani Israil itu merengkel apa? Jadi cerdas tapi merengkel. Ya. Kalau lihat Baqarah ayat yang atas itu kan kon beleh sapi we ora ndang beleh jan apa beleh sapi langsung tuku beleh rampung. Takon sing gede apa sing cilik? Sing sedengan. Jane tuku sing sedengan beleh rampung. Tapi masih tekon, sing tahu nggo mluku apa urung, masih tekon gitu. Wes tekon meneh ya wis. Ya sing rong tahu. Ya, jane apa mau tuku wis ndang beleh rampung, tapi sing nekat. Mulune rupane apa? Kan gitu. Tekon meneh sing rupane gini ya masih macam-macam aja. Itu niate apa? Niate ya samina wa asoina itu. Niate memang pegah. Tidak niki mau ngece karo anu. Nah, itu kan begitu kan. Biasanya orang yang cerdas tapi tidak ada iman, tidak tawakur itu kan alasannya kan apa? Pinter sekali seperti anu itu aja. Nah, maka kita jangan sampai kalau sudah tahu kebenaran itu ya semampu kita kerjakan, kita ikuti sehingga kita akan tertuntun, akan diproses oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang mutakin, menjadi orang-orang yang taat. Jangan sampai kita seperti orang Bani Israil yang berkata samina wa asoina tadi karena dia mencintai ijril atau anak sapi daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ya, orang yang membuat agama permainan adalah orang yang suka mencampur hak dengan yang batil. Jadi talbisul haqqo bil batil. Yang buka surah Al-Baqarah ayat 42. Wala talbisul haqqo bil batil. Dan janganlah kamu mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu menyembunyikan yang hak itu sedangkan kamu mengetahui. Ya. Jadi kita tidak boleh mencampur barang hak dengan yang batil. Apalagi kita mengetahui malah disembunyikan yang hak ini. Jadi di antara yang mereka sembunyikan itu ialah Tuhan akan mengutus seorang nabi dan keturunan Ismail yang akan membangun umat yang besar di belakang hari, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi orang-orang ahli kitab itu ada di dalam Taurat disebutkan akan datang seorang rasul ismu Ahmad, namanya Ahmad. Ahmad itu orang yang terpuji, maka Muhammad orang yang terpuji. Namun disembunyikan. Kalau orang dulu ini, ya, ahli kitab itu menyembunyikan kedatangan Muhammad. Dia tidak mengakui. Termasuk kita, jangan sampai kita menyembunyikan yang hak ini. Kalau ayatnya itu hak, ya. Yang hak itu adalah Al-Quran. Yang bisa lihat surat 3 ayat 60. Al-haqqu mir rabbi. Ya. Di situ disebutkan hak itu dari Tuhanmu, maka janganlah kamu menjadi orang yang ragu-ragu. Ali Imran ayat 60. Bapak Ibu sekalian, dari berbagai ayat yang kita tampilkan ini supaya kita betul-betul faham bahwa khusyuk di dalam sholat itu juga tidak lepas daripada pengetahuan kita di luar sholat atau sikap perilaku kita di luar sholat, karena di situ juga akan membentuk sikap perilaku seseorang yang berkarakter mutakin, muslimin, mukminin,
dan qanitin. Maka sebagai ayat yang terakhir malam hari ini, bahwa kita nanti di akhirat itu tidak bisa minta pertolongan keluarga, namun harus diri kita masing-masing untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita di dunia. Mari kita buka surah 31, surah Luqman ayatnya 33. Surah 31 ayat 33. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Hai manusia, bertakwalah atau insaflah kepada Tuhanmu. Wahsyau yauman la tajzi walidun an waladi. Dan takutilah suatu hari, pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya. Wala mauludun wa jazin an walidihi. Dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun. Ya, jazin an walidihi syai'a, sedikit pun. Inna wa'dallahi haqqun. Sungguhnya janji Allah adalah hak atau benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Wala yaghurannakum billahil ghurur. Dan jangan pula penipu memperdayakan kamu dalam mentaati Allah. Jadi ayat ini kita cermati. Setelah kita dibangkitkan nanti, kita tidak bisa menolong anak kita sendiri. Anak kita juga tidak bisa menolong orang tuanya sendiri. Semuanya adalah tanggung jawab perbuatannya masing-masing. Maka kalau anak itu sudah dewasa, ya, itu berlaku ayat yang itu, ya ayyuhanas qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum. Hai manusia, telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu berupa wahyu atau Al-Qur'an itu. Jadi jangan sampai, wah aku orang tua saya rajin beribadah, saya tak liti-liti. Kalau sudah dewasa nggak bisa, nanti dewasa punya perhitungan sendiri, punya rekaman sendiri. Termasuk kita, wah anak saya sudah soleh, saya tak tentu saja. Maka sebetulnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah mukmin, ya, nggak usah ragu-ragu, nggak usah takut. Nek ora didongake anake gampangane gitu. Kan kita sama muslim sudah didoakan. Sama muslim kita sudah didoakan, sama mukmin kita didoakan. Nah nanti kalau syukur-syukur anak kita mendoakan itu lebih bagus. Maka dari itu di sini kita jangan sampai membuat permainan dalam kita beragama, karena nanti akan mengurangi kekhusyuan kita, bahkan bisa melenyapkan kekhusyuan kita. Apalagi hanya kekhusyuan, iman pun nanti bisa hilang kalau sampai kita berbuat main-main dengan agama. Maka kita dalam agama ini harus istiqomah, lurus, sungguh-sungguh, ya, jihad. Kalau kalian baca surat Al-Ankabut ayat terakhir itu, surat 29 ayat terakhir, waladina jahadu fina lanahdiyalahum subulana. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh di jalanku akan aku tunjukkan mereka jalan itu, akan aku mudahkan jalan itu. Jadi kuncinya memang sungguh-sungguh dan istiqomah. Bagus sekalian, mungkin malam ini yang kita bisa pelajari ayat-ayat tersebut, mudah-mudahan bisa memberikan pengertian kita dan menambah kekhusyuan kita dalam kita hidup ini, baik di luar sholat maupun di dalam sholat. Mungkin ada komentar? Sepertinya tidak ada. Maka dari itu ini sudah menginjak
bulan baru, sudah 1 Jumadil Awal ya, tidak terasa kita sudah masuk bulan yang baru lagi. Maka mudah-mudahan Allah memberi umur panjang kita masih bisa belajar Al-Quran, petunjuk yang telah Allah berikan kepada kita sekalian. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.